Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Selasa 20 Juli 2021, dengan judul pembahasan Dua Pemuda yang Berani Mengalahkan Tentara Filistin. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ayat tema kita diambil di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, pada Yonatan, anak Raja Saul, Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakkan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar, perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya, bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistin itu menantang mereka, maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan mari, maka mereka pun akan Kalau mereka mengatakan mari, maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan, dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Akan hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu telah datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk menerka kemungkinan, maksud, dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pekerjaan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh. Di sanalah terhentar mayat 20 orang, dan kepada penglihatan musuh tampak di sana ada ratusan orang yang bersedia untuk perang.
Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistin yang melawan itu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati akan firman-Mu. Pengalaman dari dua pemuda yang berani, yaitu Jonatan dan bujang pembawa senjatanya. Mereka memiliki satu keberanian bahwa bersama dengan Tuhan, mereka akan ada kemenangan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka nekat oleh karena mereka tahu bahwa Allah berada di pihak mereka. Bapa di surga, pengalaman dari Yonatan dan bujang pembawa senjatanya itu mengajarkan kami bahwa apabila kami bersandar kepada Tuhan, apabila kami dekat dengan Tuhan, meletakkan segala perkara di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bersama dengan kami. Bapa di surga, kami menghadapi peperangan setiap hari untuk mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan akan setiap keinginan daging, mengalahkan akan setiap tantangan-tantangan kehidupan. Bantulah kami agar kami boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan iman yang Tuhan siapkan bagi kami. Menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan, tantangan kehidupan, Tuhan kiranya selalu buka jalan. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.